Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia Allah. Kita semuanya bisa ketemu lagi pemirsa ya. Udah lama juga nggak ketemu Iya nih. Apa kabar ya? Banget dari umroh belum pernah ketemu lagi ya. Baru sekarang alhamdulillah bisa ketemu bareng. Dan pemirsa tentunya kita punya berita yang menarik sekali kayak pembahasan kita yang pertama nih. Tahu nggak sih soal Dracula? Pasti pernah dengar dong? Waduh, ini kita mau ngomongin sesuatu yang serem nih. Ada yang serem, ada yang ganteng sih ya kalau Dracula ya. Nggak, kita mau ngomongin bahwa Dracula ini sebenarnya termasuk dalam sejarah karena Dracula ini benar-benar ada. Oh gitu ya? Iya, dan jadi Islam. bukan hanya fiktif belaka yang untuk nyerem-nyeremin doang, nggak begitu ya? Enggak, dan ternyata sejarah ini bersinggungan dengan Islam. Seperti apa? Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. My name is Dracula. Because men do not fear swords. Because men do not fear swords. Asal-usul Dracula. Dracula, sebagian dari kita pasti sudah pernah mendengar nama ini. Ya, selama ini mungkin kita hanya mengetahui bahwa Dracula adalah sosok yang ada dalam khayalan atau mitos belaka. Sosok Dracula diingat orang tak ubahnya seperti setan, vampir, atau tokoh-tokoh mengerikan lainnya yang gemar melakukan hal-hal yang sadis dan haus akan darah manusia. Namun tahukah Anda pemirsa bahwa sosok Dracula yang sebenarnya adalah tokoh nyata yang kemudian direproduksi menjadi tokoh fiksi atau khayalan? Lantas siapa sebenarnya Dracula itu? Berikut penjelasannya. Kisah hidup Dracula yang selama ini diketahui masyarakat merupakan salah satu contoh bentuk manipulasi sejarah yang begitu nyata. Karena sosok Dracula yang sebenarnya muncul ketika peperangan antara kerajaan Turki Utsmaniyah dengan kerajaan Hungari. Keduanya berusaha menguasai dan merebutkan wilayah yang dikenal dengan nama Wallachia. Wallachia adalah sebuah kota tua yang sejak zaman Romawi kuno menjadi rebutan, karena letaknya memang strategis sebagai persinggahan menuju wilayah-wilayah di Eropa Timur. Selain strategis, sebagai pangkalan militer, Wallachia juga subur sepanjang tahun, karena dilewati oleh sungai Danube, sungai besar yang membelah Rumania dan Hungaria. Maka puncak peperangan dalam perebutan wilayah ini adalah saat jatuhnya Konstantinopel, yang kala itu jatuh ke tangan kekuasaan Khalifah Utsmaniyah sebagai wakil Islam. Nama Dracula juga semakin penting karena berkaitan dengan tokoh sentral yang membawa Utsmani ke masa kegemilangannya, yaitu Sultan Mehmed II Al-Fatih. Juga berkaitan dengan serentetan peristiwa yang terjadi di masa pemerintahannya. Lalu pemirsa, siapa sebenarnya Dracula itu? Vlad III Dracul atau yang dikenal dengan sebutan Dracula adalah Pangeran Wallachia, salah satu anak dari Vlad II Wallachia. Dalam sejarah, Vlad III atau Dracula terkenal akan perlawanannya terhadap ekspansi Kesultanan Utsmaniyah dan hukuman kejam yang ia berlakukan pada musuh-musuhnya. Dracula atau Vlad III dididik di Kesatuan Yenisei, tempat pasukan khusus militer Kesultanan Turki yang terkenal kehebatannya. Bersama adiknya, Radu Selvrumos, disitulah mereka belajar di kesatuan militer terbaik pada masanya. Usia Dracula waktu itu masih remaja, yakni 13 tahun. Hanya selisih 1 tahun lebih tua dari Mehmed II, putra Murad II Sultan Turki pada saat itu. Walau masih remaja, Dracula sudah disumpah dalam Orde Naga yang dibentuk untuk memerangi kaum muslim. Karenanya, dia sangat membenci Mehmed dan Islam. Meskipun kala itu adiknya yang bernama Radu juga menjadi pengikut Islam. Sifat ayahnya Vlad III Dracul, yaitu Vlad II, dibunuh dan dikudeta pada 1447 oleh John Hunyad dari Hungaria. Akhirnya Dracula menggantikan posisi ayahnya menjadi pemimpin di Wallachia. Dan inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Dracula yang sedari awal juga membenci ayahnya karena mau tunduk pada kaum muslim. Berbekal bahasa Arab, Turki, dan pengetahuan militer di Yenisei, atau salah satu Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslim di setiap benteng-benteng kaum muslim dan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania dari dalam. Pasca 1453, Sultan Mehmed II yang bergelar Al-Fatih karena berhasil menaklukkan Konstantinopel
mengutus beberapa utusannya untuk memastikan semua hal baik-baik saja di Wallachia pada tahun 1459. Ternyata, diketahui bahwa Dracula tanpa ampun membunuh utusan-utusan dari Kesultanan Turki yang datang untuk menagih jizyah atau pajak bagi orang-orang kafir yang seharusnya dibayarkan setiap tahun. Dengan mencari-cari masalah, Dracula membunuh para utusan ini dengan memaku surban mereka ke kepalanya. Dengan dalih bahwa utusan itu bertindak kurang ajar, tidak menghormatinya dengan tidak mau melepas surbannya, dan hanya ingin membuka surbannya di hadapan Allah. Mendengar hal ini, Sultan Mehmed Al-Fatih lalu menanggapi masalah Wallachia secara khusus. Pada 1461, Sultan Mehmed Al-Fatih memerintahkan panglimanya, Hamzah Bey, membawa 1000 pasukan untuk menangkap Dracula dan mengembalikan kestabilan di wilayah Wallachia, dan nasib 1000 pasukan ini berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dia pelajari di Yenisei. Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat muslim. Lalu dengan gerakan-gerakan yang efektif, Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1000 pasukan muslim itu. Dracula menyula menusuk dengan kayu dari dubur hingga tembus ke kerongkongan 1000 pasukan ini. Hingga dapat dilihat seperti hutan mayat manusia yang disula. Bahkan Hamzah Bey, komandan pasukan ini, sengaja ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh di kayu paling tinggi sebagai simbol. Dan sejak saat itu, Flat 3 Dracul atau Dracula mendapat gelar Tepes atau The Impaler atau Sang Penyula. Kekejamannya pun dikenal dan diakui dunia. Mendapati hal ini, Sultan Mehmed Al-Fatih lalu menugaskan Radu Selfrumos, adik dari Flat 3 Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Al-Fatih sadar bahwa serigala hanya bisa ditaklukkan oleh serigala. Berbeda dengan kakaknya Dracula, adiknya Radu Selfrumos ini memeluk Islam dan menjadi Muslim, serta menjadi pemimpin pasukan khusus Yenisei. Radu memimpin 90.000 pasukan untuk menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Punari miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat benteng Punari sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Akhirnya, serangan yang dilakukan Radu kepada Dracula di benteng Punari dilakukan pada malam hari, dan Radu pun berhasil mengalahkan Dracula. Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan pada John Hunyad, Raja Hungaria. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah kekuasaan pembunuh ayahnya itu, yang juga merupakan musuh dari Sultan Mehmed Al-Fatih. Hingga akhirnya, Dracula dapat ditaklukkan dan meninggal pada tahun 1478 ditebas pedang pasukan Utsmani. Pemirsa beriman, demikianlah kisah sebenarnya tentang asal-usul Dracula. Meskipun berhasil ditaklukkan dan telah meninggal, warisan Dracula tetap kekal, terutama bagi umat muslim di dunia, karena kekejaman dan kebiadabannya terhadap umat muslim yang tiada tandingannya. Semoga dengan mengetahui sosok Dracula dapat membuka mata kita mengenai sejarah yang sebenarnya. Bukan hanya mengetahui konsep Dracula yang dibuat dan dikemas dengan tokoh fiksi yang ceritanya seperti hayalan belaka, hingga membuat umat muslim terlena dan melupakan wajah asli Dracula. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nauzubillah min dzalik, ternyata Dracula yang sebenarnya itu sebenarnya lebih serem dibanding Dracula-Dracula yang digambarkan sekarang ya. Iya, dan itu ternyata terjadi di saat peperangan umat Islam dengan Kristen ya, ketika di kerajaan Utsmani itu ya. Betul sekali, dan bagaimana kaum muslim disula, nauzubillah min dzalik, serem banget dengar ceritanya, tapi seenggaknya dengan sekarang ini kita jadi paham bahwa betul-betul ada sejarah tentang Dracula, bukan yang penghisap darah itu. Betul, dan saya kira banyak yang baru tahu nih ya. Ya, saya juga baru tahu soal. Nah baik pemirsa, untuk berita yang selanjutnya kita punya pembahasan tentang ada loh ternyata dosa-dosa yang masih mengalir ketika orang itu sudah meninggal. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik ya. Iya. Kalau pahala mengalir sih oke, itu bagus ya. Kalau dosa, aduh. Gimana memperbaikinya? Nah makanya dosa-dosa seperti apa nanti kita akan bahas, tetap di Berita Islami Masa Kini.